Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas satu serial penting terkait dengan konvensi hak anak. Pada serial pembuka ini kita akan menjelaskan terkait dengan 9 klaster konvensi hak anak. Tapi sebelum ke 9 klaster, kita akan membuka pertemuan kali ini membahas pengantar awal. Ayahanda dan bunda, sebagaimana kita ketahui, setiap anak lahir dengan martabat, harapan, dan hak yang melekat pada dirinya. Hak anak bukan hadiah dari orang dewasa. Hak anak juga bukan sesuatu yang baru diberikan ketika anak telah berprestasi, menurut atau mampu menyampaikan keinginannya dengan cara yang disukai orang dewasa. Hak anak dimiliki oleh setiap anak sejak ia dilahirkan, tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, kondisi ekonomi, agama, suku, bahasa, kemampuan, keadaan keluarga, maupun tempat tinggalnya. Konvensi hak anak hadir sebagai kesepakatan dunia untuk memastikan bahwa setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi, dan didengarkan. Indonesia telah menjadi bagian dari komitmen tersebut. Namun, Konvensi hak anak tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum atau bahan pembicaraan dalam pertemuan resmi. Nilai dan ketentuannya harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, pelayanan kesehatan, ruang bermain, lembaga pengasuhan, tempat kerja, sistem peradilan, media, serta ruang digital. Ketika seorang anak memperoleh akta kelahiran, itu adalah pelaksanaan hak anak. Ketika sekolah menyediakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan, itu adalah pelaksanaan hak anak. Ketika orang tua mendengarkan pandangan anak sebelum mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupannya, itu juga pelaksanaan hak anak. Demikian pula ketika pemerintah menyediakan layanan kesehatan, ruang bermain yang aman, perlindungan sosial, pendidikan yang inklusif, dan mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau. Melalui YKI TV, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia mempersembahkan serial konvensi hak anak, 9 klaster, 1 komitmen untuk anak Indonesia. Serial ini mengikuti 9 klaster yang digunakan oleh Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melihat sejauh mana negara dan seluruh unsur masyarakat menjalankan tanggung jawab terhadap anak. Klaster pertama membahas langkah-langkah umum pelaksanaan konvensi. Kita akan melihat pentingnya hukum, kebijakan, anggaran, data, koordinasi, penyebarluasan pengetahuan, dan pengawasan yang berpihak kepada anak. Klaster kedua membahas definisi anak. Karena batas usia yang jelas menentukan apakah seseorang masih berhak memperoleh perlindungan khusus sebagai anak. Klaster ketiga membahas prinsip-prinsip umum, tidak diskriminatif, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menjamin kehidupan dan perkembangan anak, serta menghormati pandangan anak. Keempat prinsip ini menjadi cara pandang yang harus digunakan dalam setiap
kebijakan, pelayanan, dan keputusan yang mempengaruhi anak. Klaster keempat membahas hak-hak sipil dan kebebasan, termasuk hak atas nama, identitas, kewarganegaraan, informasi, kebebasan berpendapat, privasi, dan perlindungan data pribadi. Klaster kelima secara khusus membahas kekerasan terhadap anak, mulai dari pencegahan, pelaporan, penanganan, pemulihan, hingga reintegrasi korban. Klaster keenam membahas dukungan bagi keluarga dan pengasuhan alternatif yang aman. Ketika anak tidak dapat hidup bersama keluarga asalnya, kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar setiap keputusan. Klaster ketujuh membahas kesehatan, kesejahteraan, dan layanan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Klaster kedelapan membahas pendidikan, waktu luang, permainan, serta kegiatan budaya sebagai bagian utuh dari perkembangan anak. Klaster ke-9 membahas perlindungan khusus bagi anak dalam migrasi, eksploitasi, pekerjaan berbahaya, kehidupan di jalan, konflik dengan hukum, keadaan darurat, serta kelompok minoritas dan masyarakat adat. 9 klaster tersebut menunjukkan bahwa kehidupan anak tidak dapat dipisahkan menjadi urusan yang berdiri sendiri. Pendidikan berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan berkaitan dengan kondisi keluarga. Perlindungan berkaitan dengan identitas, kesejahteraan, lingkungan, dan kesempatan untuk berpartisipasi. Ketika satu hak diabaikan, hak-hak lainnya dapat ikut terganggu. Karena itu, pemenuhan hak anak membutuhkan kerjasama. Pemerintah bertanggung jawab menghadirkan hukum, kebijakan, anggaran, pelayanan, dan pengawasan. Keluarga bertanggung jawab memberikan pengasuhan yang penuh kasih dan penghormatan. Sekolah harus menyediakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Masyarakat perlu berani mencegah dan melaporkan kekerasan. Media dan dunia usaha harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak merugikan anak. Anak sendiri harus memperoleh ruang untuk belajar, berpendapat, berorganisasi, dan berkontribusi dalam kehidupan bersama. Melalui serial ini, YKAI TV mengajak kita semua melihat konvensi hak anak bukan sebagai kumpulan pasal yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Konvensi hak anak adalah pedoman untuk memperlakukan anak dengan adil, menghormati martabatnya, melindunginya dari bahaya, mendukung perkembangannya, dan mendengarkan suaranya. Mari bertanya, apakah anak merasa aman bersama kita? Memperoleh kesempatan yang setara? Dipertimbangkan kepentingan terbaiknya? Dan didengarkan sebelum keputusan yang memengaruhi hidupnya dibuat. 9 klaster, satu tujuan, memastikan setiap anak Indonesia hidup bermartabat, terlindungi, berkembang secara optimal, dan didengarkan. Inilah komitmen kita. Inilah tanggung jawab kita bersama. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita berharap materi ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.